Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Nafar Chandra Aisylapius dengan NIM 166251042. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang codingan pemrograman saya mengenai penghitung tahun lahir menggunakan bahasa Python yang telah saya buat ini. Oke, langsung aja. Nah, yang pertama di sini saya mengimportkan Tkinter STK. Seperti biasa, ini kita mengimportkan library dulu, ya. Nah, habis itu saya from Tkinter ini saya import message box. Fungsinya nanti biaran setelah saya calculate, saya apa ya tekan tombol hitung, itu nanti ada apa ya, jawabannya itu berupa pesan dalam box. Jadi message box-nya muncul saat saya mengklik apa tombol untuk perhitungan nanti. Kemudian saya mengimportkan juga datetime. Nah, ini berfungsi supaya eh, pemrograman ini bisa mengambil waktu secara real time dari laptop saya ini. Oke, nah habis mengimportkan library tadi itu, kemudian saya mengetikkan fungsi logika dari perhitungan ini. Nah, ini, nah gini ya. Yang pertama ada hitung tahun lahir. Ini isi fungsi ini berisi nama, usia, usia teks, dan status ultah. Nah, ini fungsinya untuk memasukkan apa ya? Kayak get yang atas ini fungsinya memasukkan nama, get yang ini memasukkan usia. Sedangkan kalau yang ini memasukkan kayak status dari ultah. Jadi apakah orangnya itu sudah ulang tahun atau belum. Nah, kemudian di sini ada pengandaian. Nah, jadi kalau semisal saya belum belum memasukkan karakter pada kolom nama dan maupun usia, maka nanti kalau saat saya tekan tombol untuk menghitung, itu bakal muncul peringatan ini. Jadi form nama dan usia itu tidak boleh kosong. Jadi ya harus diisi lah. Gitu. Nah, kemudian ini saya buat suatu coba usia, sain, usia teks. Nah, fungsinya ini supaya nanti saat kita memasukkan uh, usianya, itu nanti si pemrograman ini akan mengubah input dari usia tersebut menjadi suatu variabel bulat atau integer. Nah, ini integer. Kemudian untuk untuk apa ya tahun saat ini itu saya caranya menginputkan itu dengan cara ini date time now year. Jadi waktu real time saat ini itu fungsinya diambil dari sini, ya kan? Ini fungsi untuk mengambil waktu secara real time saat ini. Terus yang tak ambil itu apa? Nah, yang saya ambil itu adalah tahunnya. Nah, ini pengertian lagi. Nah, jika saat ini itu orangnya itu belum belum ulang tahun, ya kan? Maka tahun lahirnya itu bisa dihitung dengan formula yaitu tahun sekarang dikurangi usia dikurangi satu, ya kan? Rumus ini ketika orangnya itu belum ulang tahun. Ketika orangnya itu sudah ulang tahun, maka tahun lahirnya ini bisa dihitung dengan tahun saat ini dikurangi dengan usia orang tersebut. Nah, nanti setelah dihitung apa setelah ditekan tombol kalkulatnya, maka nanti menambahkan pesan gini, halo, nama ini namanya opsional bisa siapa aja. Terus ini ada garis miring ke bagian N. Nah, ini fungsinya biar nanti kalimat jika usia Anda saat ini adalah bla itu nanti dia ke enter. Jadi jika usia ini maka dia kalimatnya itu dari bawah dari halo nama ini. Jadi halo nama jika usia Anda saat ini adalah ini nanti muncul berupa angka tahun terus ini dibawa lagi ke enter maka Anda lahir pada tahun nah ini tahun lahirnya. Terus itu nanti uh, muncul dalam bentuk message box. Ini hasil perhitungan. Nah, ini nanti jawabannya itu muncul dalam bentuk pop up dengan judul hasil perhitungan. Ini judul message box-nya. Oke, kemudian ini nanti juga akan muncul pesan error jika si pengguna itu memasukkan huruf pada kolom usia dan seharusnya kan usia kan tapi angka ya isinya, angka bulat. Tapi ini masih masukin huruf, maka itu nanti juga akan muncul message box yaitu kesalahan input. Maka harap masukkan angka yang valid untuk usia Anda. Gitu. Nah, di sini saya membuat jendelanya itu dengan tema yang gelap. Nah, ini jendela TK ini untuk membuat jendela utama aplikasi. Ini kalau yang ini untuk membuat si judul dari jendela tersebut. Ya, jadi saya beri nama aplikasi tahun lahir. Kemudian ini ukuran jendelanya, ini backgroundnya. Terus ini fungsi jendela dari si label ini fungsinya kita itu program ini mengisikan kita apa enggak untuk mengubah nanti ukuran jendelanya gitu. Karena ini false, maka ini nanti akan mencegah pengguna mengubah ukuran jendela agar jendelanya ini tetap konsisten. Gitu. Kemudian ini mengkonfigurasi gaya teksnya ya kan style label ini background. Nah, ini font backgroundnya ini tipe fontnya itu apa ukuran fontnya. Kemudian saya membuat label nama sendiri itu saya beri kalimat masukkan nama.
Ini fungsinya biar orang ngerti, oh masukkan nama itu tempatnya di sini gitu. Kemudian entry nama ini berfungsi untuk memasukkan namanya. Nanti saya center, backgroundnya ini ya segitulah. Kemudian saya juga buat label usia. Nih, label usia. Caranya orang mengerti kalau ini untuk kolom untuk memasukkan label usia apa? Nah ini saya berikan memasukkan usia. Kemudian ada tulisan entry usia. Ini berfungsi untuk memasukkan usianya. Ini kemudian lanjut pembuatan custom dropdown. Nah, jadi pembuatan custom dropdown itu seperti ini. Nah, jadi custom dropdown ini kayak sebuah pilihan. Nah ini pilihan. Jadi di sini nanti bisa saya set, otomatis bisa saya setel sudah atau belum. Nah, di sini defaultnya ini setelnya sudah. Nah ini, ya. Ini teks apakah Anda sudah ulang tahun, terus ini enter di tahun ini. Nah, ini ada di sini. Ya. Nah, terus font status ini, value-nya kan sudah. Ini artinya, kalau semisal kita nggak pilih kotak lagi itu yang ada pilihan nih, ini secara default program nyetel yang ini kita dianggap sudah ulang tahun. Tuh. Cuman kalau misal jadi ternyata belum ulang tahun, maka ini bisa ditekan pilih belum. Cuman secara default itu opsinya pilih sudah. Gitu. Nah, ini saya juga membuat kotak utama yang bisa terlihat sebelum diklik. Ini kurang lebih kodenya seperti ini. Nah, terus saya juga membuat teks di dalam kotak utama. Nah, ini teks saya kan sudah. Nah, ini dia pakai font CQUI ukuran 11. Terus saya juga membuat panah di ujung kotak. Ini maksudnya panah di ujung kotak lagi. Ya, kan saya panah kayak gini kan lagi. Nah, ini panahnya. Panah ini yang ini di ujung kotak. Terus ada kotak daftar pilihan. Nah, kotak daftar pilihan itu ya ini tadi. Nah, ini kotak daftar pilihan. Bisa milih sudah atau belum. Kemudian saya juga membuat fungsi dari logika pada dropdown tadi. Ini ada tampilkan, ada sembunyikan, gitu. Oke, jadi ya kurang lebih ya seperti inilah. Dan ada fungsi lagi yaitu pilih opsi. Nah, jadi di sini nanti si pengguna bisa ini kayak milih-milih opsi tadi sudah atau belum gitu. Oke, kemudian menghubungkan clip mouse dengan fungsi ya. Nah, pada text cover sorotan saat mouse itu codingannya seperti ini. Oke. Nah, ini nanti kan ada dua opsi tuh. Ada opsi sudah sama ada opsi belum. Ya, seginilah. Nggak opsi sudah nanti si pemrogram atau codingannya seperti ini. Yang belum, opsi belum nanti seperti ini. Oke, lanjut. Nah, terus ini logika tambahan klik di luar area akan menutup daftar. Maksudnya gimana? Nah, jadi gini, dari codingan ini, jadi bin ini, ya kan, dari codingan ini sampai sini, ya kan, itu fungsinya gini. Ketika saya klik ini, terus saya kepengen menutup pilihan ini gimana? Saya kepengen pilihan ini harus tertutup. Soalnya ini kayak menghalangi kan, menghalangi tombol calculate juga. Nah, cara nih setidaknya bisa ini ditekan lagi atau nah, saya misalnya mengatakan ini, klik, nah diam, gitu fungsinya. Oke, kemudian ini tombol mengeksekusi. Ya, ini ya, codingan ini sampai sini itu berfungsi untuk menciptakan ini ya. Nih, record test button. Jadi ini menciptakan tombol ini, hitung tahun lahir ini. Nah, ini. Jadi codingan ini nanti hasil seperti ini. Tombol berapa tombol. Kemudian ada jendela tetap window. Ini fungsinya biar jendela ini tetap terbuka dan menunggu pengguna ini memerintahkan apa selanjutnya. Hingga si pengguna menutup jendela menutup aplikasi yang telah dipilih ini dengan X. Itu fungsi jendela dan window ini supaya ya dia ini terus tampil aja. Gitu. Oke, kemudian sekarang saatnya mencoba aplikasinya. Nah, kita harus dengan untuk mencoba aplikasi di penghitung lawan lahir ini. Nah, kita akan pilih, oke, misal scale pertama ini,
Saya masukkan usia saya ke 18. Nah, tahun ini misalkan saya Julai 5 tahun. Nah, sehingga kita katakan kalau kita pilih Juni. Nah, kita Juni. Maka kalau saya di tahun ini belum lama nih, karena ya langit lebih di Juni. Dan kalau misalnya saya tahun ini sudah lama nih, maka saya ini tahun 2008. Oke, itu kira-kira informasi yang saya sampaikan. Tidak ada salah kata, mohon maaf. Dan saya